Siang, para siswa SMA MA kelas 12 di seluruh Indonesia. Kita akan melanjutkan pembahasan kita teori relativitas khusus part 2. Pada part 1 kita sudah mempelajari bagaimana penjumlahan kecepatan relativistik dan bagaimana menghitung waktu relativistik yang molor terhadap waktu sejati. Jadi bedanya antara relativitas khusus dan relativitas Newton. Relativitas Newton waktu itu mutlak, kecepatan itu relatif. Kalau di relativitas khusus terbalik, kecepatan mutlak, waktu yang relatif, ya. Nah, waktu itu juga yang ada istilah paradoks kembar, ya. Kalau Anda baca di buku saya yang buku pelajaran itu ada cerita paradoks kembar. Ya. Paradoks kembar. Jadi kalau Anda baca di buku ini itu ada cerita paradoks kembar, ya. Anda bisa baca di halaman 289. Ini untuk menggambarkan tentang waktu relativistik dan waktu sejati. Ya. Jadi kalau lihat di sini ada dua orang, ini saudara kembar. Misalnya ada dua orang saudara kembar, misalnya Yona dan Pascha, ya. Yona pergi berpetualang saat berumur 25 tahun menuju ke sebuah planet X yang berjarak 30 tahun cahaya dari bumi. Pesawat antariksanya dapat dipercepat sampai mencapai kelajuan mendekati kelajuan cahaya. Gitu ya. Jadi Yona pergi berpetualang ketika berumur 25 tahun. Tentu Pascha juga di bumi saat itu berumur 25 tahun. Dia pergi ke suatu planet X yang jaraknya sangat jauh, ya, pakai tahun cahaya. Kemudian setelah tiba di planet X, Yona kembali lagi ke bumi dengan kelajuan yang sangat tinggi. Nah, ketika tiba di bumi, apa yang terjadi? Mana yang lebih tua, Pascha atau Yona? Nah, di sini ada disebut paradoks karena begini. Kalau Pascha yang ada di bumi, waktu sejatinya adalah waktu yang diukur di bumi. Sementara Yona pergi. Berarti ketika dia mengukur waktunya Yona, itu waktu dia adalah waktu relatif. Jadi menurut hasilnya pasti lebih lama. Artinya Yona ketika kembali akan lebih tua daripada Pascha. Kebalikannya, Yona juga waktu yang dia ukurnya adalah waktu sejati. Sehingga ketika dia mengukur waktu di bumi, maka waktu di bumi adalah waktu relativistik menurut Yona. Maka menurut Yona, Pascha akan lebih tua. Nah, sekarang mana yang benar? Inilah yang disebut dengan paradoks. Tentu yang benar adalah sesuai dengan relativitas khusus adalah yang kerangka acuannya inersial. Ya, yaitu kalau tidak diam, ya bergerak dengan kecepatan tetap. Nah, untuk itu yang benar adalah Pascha yang di bumi. Pascha yang di bumi itu adalah waktu sejati. Yona yang waktu relativistik. Karena dia bergerak tidak di kerangka acuan inersial. Karena ketika dia meninggalkan bumi kan kecepatannya 0, makin lama makin tinggi. Ketika dia balik juga kecepatannya tidak mungkin langsung. Jadi selama perjalanannya berpetualang ke angkasa, Yona melalui kerangka acuan non-inersial. Jadi tidak bisa dipakai di relativitas khusus. Dengan demikian yang akan lebih tua adalah Pascha. Ya, Yona akan lebih muda. Kira-kira itu paradoks kembar. Ya, yang dibayangkan oleh Einstein. Oke, sekarang kita lanjut ya dengan kontraksi atau penyusutan panjang. Ya, jadi kalau waktu memuai, panjang justru menyusut. Ya, jadi kalau mengukur panjang justru menusut. Panjang benda yang diukur oleh pengamat yang diam terhadap benda. Jadi kalau misalnya bendanya ada di lab, diukur oleh orang yang ada di lab, itu namanya panjang sejati, L0. Tapi kalau benda di lab itu diukur oleh pengamat yang ada di bus yang sedang melaju dengan kecepatan konstan, maka orang yang di bus itu waktunya adalah waktu relativistik. Ya, jadi panjang benda yang diukur oleh pengamat yang bergerak terhadap benda disebut panjang relativistik L. Dan ternyata panjang relativistik itu menyusut. Beda dengan waktu. Kalau waktu memuai, panjang justru menyusut. Jadi panjang relativistik lebih kecil dari panjang sejati.
Sedang Anda sudah tahu gamma lebih besar 1. Kalau yang lebih besar dikali, maka yang lebih kecil harus dibagi. Ya, jadi L sama dengan 1/4 gamma. Karena panjang relativistik lebih kecil dari panjang sejati. Ya. Nah, catatan, harga panjang yang sejajar lah. Jadi hanya panjang yang sejajar kecepatan V yang mengalami penyusutan panjang ya. Jadi hanya yang sejajar. Jadi maksudnya begini. Ya nanti. Nah, misalnya ini panjang sejati diukur oleh pengamat yang diam terhadap benda 10 meter. Nah, kalau diukur oleh pengamat yang bergerak harus sejajar. Kalau dia ini ya, V-nya sejajar kan dengan arah memanjang benda, maka arah memanjang ini akan bertambah pendek. Ya, di sini 8 meter. Tapi kalau tegak lurus tidak. Sisi-sisi yang tegak lurus dengan kecepatan tidak mengalami penyusutan panjang. Nah, ini yang kadang-kadang menjebak Anda, ya. Sebagai contoh misalnya saya ambil persegi saja. Ketika kerangka acuannya diam, dia ukur panjang rusuk ini 10 cm. AB 10, BC juga 10. Nah, sekarang kalau ada kerangka acuan bergerak relatif, tapi bergeraknya hanya sejajar dengan sumbu ini. Ya, jadi kalau Anda lihat, ini yang sejajar kan? Ini yang sejajar. Nah, ini. Yang sejajar ini. Maka yang memendek hanya panjang rusuk AB. Jadi rusuk AB ini akan memendek. Yang BC tidak. Lihat Anda lihat ya, BC tegak lurus. Ya, BC tegak lurus. Ya, jadi kalau V-nya ini saya perpanjang gini, BC ini tegak lurus. Dia tidak mengalami, tetap 10 cm. Nah, ini yang tambah pendek 8 cm. Sehingga ketika dia menurut kerangka acuan yang diam dia berbentuk persegi, menurut kerangka acuan bergerak relatif, dia justru persegi panjang. Jadi Anda perhatikan ya, di sini kecepatannya ini sejajar dengan AB dan CD. Karena itu AB dan CD ini akan mengalami penyusutan. Di sini 10 cm jadi 8 cm. Sementara rusuk BC dan AD yang tegak lurus tetap. Ya, itu saya ulang lagi. Karena itu kalau menurut kerangka acuan diam, bangun ini berbentuk persegi. Tapi untuk kerangka acuan yang bergerak relatif terhadap benda ini, ternyata dia kelihatannya adalah persegi panjang. Ya, jadi ini penting Anda perhatikan ya. Jadi hanya panjang yang sejajar dengan arah kecepatan yang akan menyusut. Ya, hanya yang sejajar. Ya, sementara sisi-sisi yang tegak lurus, ini tegak lurus ini maksudnya, tidak mengalami penyusutan. Nah, ini penting ya. Oke. Jadi kita lihat soalnya ya. Kita lihat soalnya. Ada 2 juga ya. Kita buat sengaja 2 supaya kita latihan ya. Yang lebih banyak karena ini adalah hal yang baru. Yang soal yang keempat ini diambil dari penuntun belajar fisika Martin kelas 12 halaman 286 nomor 10. Panjang sebuah bus pariwisata jika diamati oleh pengamat dalam keadaan diam. Maksudnya pengamatnya ada di bus ini. 10 meter. Ya. Jadi panjang sejati bus menurut pengamat yang ada di dalam bus adalah 10 meter. Nah, kalau ada orang di luar sana bergerak dengan kecepatan 0,8 C, jadi V-nya 0,8 C, kalau tidak dinyatakan itu artinya dianggap bergerak sejajar. Ya, kalau tidak dinyatakan. Maka panjang bus menjadi, jadi panjang relativistiknya yang ditanya. Ya, Anda sudah tahu panjang relativistik itu nanti menyusut ya. Menyusut jadi lebih kecil dari L0. Sehingga nanti L-nya itu akan sama dengan L0 per gamma. Ya, L0-nya sudah tahu. Tinggal cari gamma. Nah, kita cari gamma dengan tips yang seperti tadi. V-nya dinyatakan dalam C. 0,8 artinya 8/10. Maka gamanya penyebut ini akan jadi pembilang 10. Ini akan, kalau triple Pythagoras Anda sudah tahu ya, 6, 8, 10. Maka ini 6. Ya, 10/6. 6 itu adalah akar 10 kuadrat gitu. 6 ini dari akar 10 kuadrat gitu, dikurang 8 kuadrat. Ya. Jadi gamanya 10/6. Jadi ini akan sama dengan L0 10 per
gamanya 10 per 6. Maka ini akan sama dengan 10 kali 6 per 10. Ya. Jadi 6 meter. Menyusut ya. Makanya harus lebih kecil dari 10 meter. Menyusut. Jadi jawabannya D. Ini soal USBN 2018. Jadi kita selalu pakai gamma. Tidak pernah kita menulis rumus 1 per akar 1 min V per C kuadrat ya. Karena terlalu lama. Oke. Soal yang kedua. Nah, ini diambil dari buku pelajaran fisika ini. Ya, soal esai. Halaman 294. Itu yang kita terangkan tadi. Hanya panjang yang sejajar yang menyusut. Rusuk yang sejajar dengan kecepatan menyusut. Rusuk yang tegak lurus dengan kecepatan tidak menyusut. Nah, ini contohnya. Dan ini juga pernah keluar di SBMPTN ya. Dalam bentuk pilihan ganda. Sebuah kubus memiliki volume 2000 cm pangkat 3. Jadi volumenya 2000 cm pangkat 3 ya. Ini anggaplah ini kubusnya ya. Dianggap pada pengamat yang diam ya. Jadi ini panjang sejati. Ya. Ini panjang sejati ya. Ya, sehingga volumenya nanti kalau kubus ya tentu L0 pangkat 3 ya. Ya. Nah, berapa volumenya menurut pengamat yang bergerak dengan kecepatan 0,6 C relatif terhadap kubus dalam arah yang sejajar dengan salah satu rusuk. Anggap aja rusuk ini ya, AB ya. Ya, anggap aja V itu sejajar dengan rusuk AB. Ya toh? Maka rusuk AB aja yang akan memendek ya, dari tadinya L0 sekarang jadi L. Yang ini tetap tuh, ini tetap L0. Ya, karena dia tegak lurus. Ini juga tetap L0. Hanya ini aja L. Sehingga volume sekarang, kalau volume semula kan, volume sejatinya L0 pangkat 3 kan? Ya, ini semula. Ya, ini sama dengan 2000 kan? Memiliki volume 2000. Jadi ini volume sejati, 2000 cm pangkat 3. Nah, volumenya yang sekarang, ya, volume relativistik. Ya, ini kalau ini V0 kan? Volume relativistiknya tentu jadi balok kan? L kali L0 kali L0. Ya, L kali L0 kali L0. Begini. Makanya kita harus cari L. Nah, L ini kan menyusut. Berarti pasti dia sepergamma kan? Lebih kecil. Kali L0. Berarti kita harus cari gamanya kan? Nah, gamma bisa dicari dari V sama dengan 0,6 C. Ya, Anda sudah tahu 0,6 itu 6 per 10. Jadi dengan demikian gamanya akan sama dengan 10 diambil per 8. Ya, dari triple Pythagoras 6, 8, 10 kan. 8 itu apa? Akar 10 kuadrat dikurang 6 kuadrat. Jadi kalau gamma 10 per 8, sepergamma pasti 8 per 10 kan. Dikali L0. Ya, L0-nya nggak tahu, nggak apa-apa. Nah, jadi dengan demikian volume sekarang berapa? L-nya adalah 8 per 10 L0. Nah, ini L-nya. Yang ini L0 kali L0, L0 kuadrat. Gitu. Berarti volumenya adalah 8 per 10 L0 pangkat 3. Ya, L0 kali L0 kuadrat. Ya tinggal dimasukkan kan. Jadi 8 per 10 L0 pangkat 3-nya 2000 cm pangkat 3. Ya. Maka ini hilang, nolnya 1. 8 kali 200, 1600. Jadi 1600 cm pangkat 3. Volumenya juga menyusut. Menyusut karena salah satu rusuk menyusut. Dua rusuk yang lain tidak. Ya. Inilah contoh buku pelajaran fisika yang diambil dari jilid 3 tadi. Ya. Oke, kita lanjut ke masa relativistik ya. Jadi sebelumnya kita sudah belajar tentang penjumlahan relativistik, panjang relativistik, dan waktu relativistik. Sekarang kita belajar masa relativistik. Nah, masa yang diukur oleh kerangka yang diam terhadap benda disebut masa diam. Jadi misalnya Anda ada di lab, diukur oleh alat ukur yang ada di lab,
maka masa Anda adalah masa diam. Kalau Anda kemudian diukur oleh orang yang bergerak terhadap lab, maka masanya itu disebut masa relativistik, M. Nah, ternyata setelah dibandingkan, ya, baik melalui eksperimen maupun perhitungan secara matematis, masa relativistik itu memuai. Jadi sama dengan waktu, ya. Maka masa relativistik lebih besar dari masa diam, M0. Sedangkan Anda sudah tahu gamma itu lebih besar dari 1. Jadi masa relativistik tentu sama dengan gamma kali M0, ya. Dikalikan gamma, ya. Sesuatu yang lebih besar selalu dikalikan gamma. Sesuatu yang lebih kecil seperti panjang, menyusut, itu dibagi gamma. Nah, di dalam eksperimen pertambahan masa relativistik ini nyata, ya. Jadi Anda sudah tahu suatu partikel bermuatan, misalnya elektron yang bergerak dengan kecepatan tertentu v, itu dibelokkan oleh medan magnetik B. Kalau dia tegak lurus dengan medan magnetik B, maka dia akan dibelokkan membentuk lingkaran, ya. Ternyata besarnya sudut defleksi, jadi besarnya sudut yang menyimpang itu sebanding dengan masa partikel M. Kalau masa partikel M makin besar, maka untuk sudut defleksi yang sama, kalau dia berbentuk lingkaran untuk jari-jari yang sama, itu B-nya lebih besar diperlukan. Nah, dalam percobaan ternyata partikel yang sama ini, ya, partikel yang sama yang bergerak dengan kelajuan yang tinggi, itu supaya defleksinya sama diperlukan B yang lebih besar. Apa artinya? Artinya partikel yang bermuatan yang bergerak dengan kelajuan tinggi ini masanya lebih besar dibandingkan dengan partikel kalau dianggap muatannya konstan, ya, seperti misalnya elektron masanya 9,1 kali 10 min 31 kalau nggak salah. Itu kalau dianggap konstan, maka medan magnetnya akan tetap. Tapi kenyataannya medan magnetnya lebih besar. Berarti masa elektron yang bergerak itu, dia masanya lebih besar dari masa diam, ya. Jadi hasil percobaan ini dengan jelas menyimpulkan bahwa elektron cepat lebih berat daripada elektron lambat, ya. Lebih berat itu artinya lebih besar masanya karena gravitasinya sama, kan. Itulah bukti di laboratorium, ya, melalui eksperimen. Kemudian kita sekarang ke soalnya, hampir sama saja, urusannya hanya dengan gamma, ya. Ini diambil dari Penuntun Belajar Fisika, akan terbit nanti bulan Desember. Jadi kita baca soalnya. Masa suatu benda yang sedang bergerak, ya, menurut pengamat yang diam di bumi, jadi benda ini bergerak, tapi yang mengukur pengamat di bumi, maka masanya tentu lebih besar daripada masa diamnya. Benar kan? Bertambah 25% dari masa diamnya. Jadi ini adalah masa relativistik. Itu M0 ditambah 25% M0. Berarti M-nya ini kan 1/4, ya. Jadi 5/4 M0. Nah, dari sini kita tahu kalau M itu rumusnya adalah gamma kali M0 karena dia memuai. Dengan menyamakan ini maka jelas gamma sama dengan 5/4. Ya. Nah, ditanya kecepatan gerak benda tersebut, dinyatakan dalam C UN 2019, ya. Jadi setahun yang lalu. Jadi ditanyakan V-nya berapa C. Nah, sudah kita bilang kan kalau gammanya diketahui, maka menurut tips mudah saja menentukan V-nya. Ya. V penyebut ini, pembilang ini akan jadi penyebut di sini kan. 5. Kemudian ini akar 5 kuadrat kurang 4 kuadrat. Ya, kalau triple Pitagoras kita hafal, ini pasti hasilnya 3. Ya. 3/5C. Ya, jadi 0,6C jawaban C. Ya, jadi mudah saja kalau kita tahu gamma. Ya, gammanya sudah tahu, V dibalikin ke C, tinggal yang pembilang jadi penyebut. Ininya adalah dari Pitagoras, akar 5 kuadrat kurang 4 kuadrat. Ya, 3/5C. Sekarang kita ke momentum relativistik. Ya, kita sekarang ke momentum relativistik.
Jadi kalau di kelas 11 kita udah belajar untuk kecepatan yang jauh lebih kecil dari kecepatan cahaya, momentumnya dirumuskan oleh massa kali kecepatan. Ya, makin cepat, makin besar momentumnya. Makin besar massanya, makin besar momentumnya. Nah, bagaimana kalau kecepatan itu mendekati kecepatan cahaya seperti partikel-partikel ya? Maka momentumnya rumusnya sama tetap, massa kali kecepatan. Cuman M di sini itu adalah massa relativistik. Itu bedanya. Sehingga kalau elektron kan yang diketahui massa diam itu biasanya. Maka massa relativistiknya itu adalah gamma kali M0. Jadi ini rumusnya. Ya, momentum relativistik itu rumusnya ya. Mari kita lihat contohnya. Kali ini diambil dari buku pelajaran ini ya. Buku pelajaran saya yang teorinya sangat bagus ya. Ada di sini dan contoh soalnya juga langsung. Kemudian soal pilihan gandanya juga bagus ya. Bahkan di sini ada soal olimpiade. Jadi contoh 75 buku pelajaran Fisika Martin jilid 3 ini kelas 12 halaman 300 ya. Hitung momentum sebuah elektron yang bergerak dengan kelajuan 0,96 C. Massa elektron 9,1 kali 10⁻³ kg. Nah, ini yang saya maksud. Ini adalah massa yang ada di data itu adalah massa diam. Ini yang saya maksud. Ini adalah massa diam. Massa diam dari elektron ya, jadi M0. Oke. Kita lihat ini seperti ini ya. Jadi V-nya 0,96 C atau 96/100 C. Ini kalau kita perkecil jadi 2425 C. Nah, ini triple Pythagoras ini. 72425 ya. Nah, Anda sudah tahu kalau V diketahui dalam C, maka gamma tinggal penyebut jadi pembilang ya, beda dengan tadi kan. Penyebut jadi pembilang. Terus penyebutnya ini adalah akar gitu kan. Triple Pythagoras 25 kuadrat dikurang 24 kuadrat ya. Nah, ini triple Pythagoras 25 24 7. Jadi ini 25/7. Ingat saja gamma itu selalu lebih besar 1 ya, atau paling kecil sama dengan 1. Nah, momentumnya kan M kali V. M-nya itu massa relativistik. Gamma M0V. Tinggal dimasukkan. Gamanya 25/7 ya, gamma 25/7. M0-nya 9,1 kali 10⁻³ ya. Kali V. V-nya ini ya, 24/25. Nah, ini kan soal esai ya. Dia berbentuk angka. Jadi ini juga harus berbentuk angka. C-nya. C-nya adalah 3 kali 10⁸. Nah, begini ya. Jadi Anda tinggal coret saja ini 25 dengan 25. Nah, gini ya. Ini juga bisa dicoret 7 dengan 9,1. Ini 1,3 ya. Sehingga nanti hasilnya ini 24 ya kan. 1,3 kalau kita kalikan dengan 3 itu 3,9 kali 10⁻⁻23 gitu. Gitu ya. Jadi tinggal Anda hitung sebentar. Ini kalau Anda hitung hasilnya adalah 9,36 ya. Ini kalau Anda hitung ini hasilnya 9,36 tapi 10⁻1 ya. Karena ini 93,6, pangkat satunya kasih sini. 10⁻22. Kemudian satuan momentum kilogram, massa kilogram, kecepatan M kali S-1. Nah, begini. Ya, jadi kalau komplit, kalau esai itu. Satuan ditulis terakhir. Ada guru yang kalau tidak tulis satuannya seperti saya sekolah dulu. Kalau kita tidak tulis satuannya dikasih 0. Katanya kita nggak ngerti kalau nggak ngasih satuan ya. Jadi kita harus kasih satuan pada bapak terakhir kalau soal esai. Ini dulu ya. Saya rasa kalau guru sekarang agak beda ya. Artinya jalannya dinilai kalau dia nggak masukin satuannya ya. Kadang-kadang dimaklum atau ya kalau mau dikurangi nilainya dari 10 jadi 9 begitu ya. Jadi saya akhiri bahasan kita di part 2 ini. Jadi part 2 ini kita cerita tentang kontraksi penyusutan panjang ya.
tentang penyusutan panjang, kemudian bagaimana kalau suatu bentuk 3 dimensi bergerak, maka salah satu rusuknya saja yang memendek, yaitu rusuk yang sejajar dengan kecepatan. Rusuk yang tegak lurus dengan kecepatan tidak memanjang. Kemudian kita telah berbicara tentang massa relativistik dan momentum relativistik. Kita akan teruskan nanti di part 3 dengan energi relativistik dan hukum kekekalan energi relativistik yang juga pernah keluar ya. 2 kali di SBMPTN, 1 kali di Gajah Mada. Ya, kalau saya tidak salah ingat ya. Jadi demikian video pembelajaran kita, semoga Anda memahami bagaimana menghitung, bagaimana memahami masalah relativitas. Ternyata tidak sesusah karena hanya tergantung pada koefisien gamma. Dan masalah relativitas itu sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Walaupun sebetulnya bukan kehidupan sehari-hari, maksudnya kehidupan daripada partikel, ya, partikel. Jadi kebanyakan aplikasi daripada teori relativitas itu pada partikel. Terima kasih. Bagi yang belum subscribe, kalau Anda merasa video ini ada manfaatnya, silakan di-subscribe. Bagi yang sudah subscribe, cukup like, supaya Anda tidak tertinggal dengan materi-materi yang kami akan load setiap hari, dan juga memberi dukungan kepada kami semangat untuk selalu menghadirkan video pembelajaran yang memudahkan Anda belajar matematika, fisika, dan kimia, sehingga Anda nanti bisa sukses dalam studi lanjut di perguruan tinggi. Saya Martin Kanginan, tetap semangat belajar di rumah.